Baik, saya coba mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Marcella dari kelas D. Izin mengulas kembali materi yang minggu lalu telah disampaikan oleh Bapak dosen mengenai pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedansi masukannya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarannya rendah. Impedansi di sini disimbolkan dengan huruf Z, di mana nilai impedansi adalah nilai resistansi ditambah dengan nilai reaktansi. Kemudian yang keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Terminal atau kaki op-amp. Di sini untuk gambar pertama itu adalah gambar cara memberi daya dengan dua supply. Kemudian gambar yang kedua adalah cara memberi daya dengan satu supply. Di sini untuk terminal kaki op-amp terdiri dari 8 kaki, di mana masing-masing kaki ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk kaki nomor 1 misalnya dengan kaki nomor 5 memiliki fungsi untuk offset 0, kemudian kaki 2 memiliki fungsi untuk masukkan membalik atau inverting input, kemudian yang ketiga itu kaki 3 untuk masukkan tak membalik atau non-inverting input. Nah, kaki 4 di sini untuk ground, begitupun seterusnya sampai kaki nomor 8. Berikutnya, op-amp tipe 741 ini mempunyai beberapa versi. Yang membedakan di antaranya yaitu adalah huruf di belakang angka 741. Di sini ada contohnya 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 ini juga membedakan atau berpengaruh pada penguatan tegangan, temperatur range, noise level, dan karakteristik lainnya. Untuk IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling umum digunakan. Kemudian IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi outputnya 75 ohm serta memiliki unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Di sini ada contoh gambar dari catu daya. Kemudian berikutnya terminal output dan input. Di sini ada gambar yang menunjukkan di mana di sini ada simbol ED. Kemudian ada simbol AOL, ada simbol positif V, kemudian negatif V, itu untuk tegangannya. Tegangan inputnya itu terdiri dari 2. Kemudian di sini ada nilai V output, yaitu nilai AOL dikali nilai ED. Kemudian maksimal untuk V output itu positif V saturasi, sedangkan untuk minimal V output adalah negatif dari V saturasi. Nah, V saturasi ini memiliki nilai antara 1 sampai 2 volt di bawah tegangan supply-nya. Berikutnya di sini gambar yang bawah ada gambar yang sama juga. Nah, di sini juga ada bawahnya penjelasan AOL adalah definisi dari penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Kemudian di sini ada contoh, misalkan untuk V supply-nya itu bernilai 15 volt, maka V saturasinya itu berkisar di 13 volt. 13 volt dari mana? Diambil dari V saturasi yang sudah merupakan ketentuannya gitu, di mana V saturasi harus bernilai 1 sampai 2 volt di bawah tegangan supply. Karena tadi tegangan supply-nya 15, maka di sini V saturasinya 13, yaitu di mana
perbedaannya adalah 2 volt. Seperti itu. Berikutnya, di sini ada yang dinamakan dengan ED. ED adalah perbedaan tegangan masukan. Nah, di sini ada contoh, misalnya nilai AOL sebesar 200.000, sedangkan untuk penguatan ED-nya dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Kemudian, di sini diketahui AOL 200.000 dan V tegangannya sama dengan plus minus 13 volt. Untuk mencari ED maksimal, caranya yaitu ED plus sama dengan plus V saturasi per AOL. Karena tadi saturasinya itu, tegangan saturasinya adalah 13, maka positif 13 volt per AOL-nya tadi sudah diketahui 200.000, maka hasilnya adalah 65 mikrovolt. Nah, berikutnya untuk mencari ED di minus, di mana di sini minus V saturasi per AOL, yaitu di mana nilai V saturasinya adalah 13, dimasukkan tanda minusnya, minus 13 V per 200.000 sama dengan nilainya minus 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan itu berbeda antara minus 65 mikrovolt kurang dari ED 65 mikrovolt. Nah, op-amp berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku Vout sama dengan ED dikali AOL. Berikutnya, sini ada kesimpulan. Jadi, untuk tegangan output itu berada pada salah satu batas, positif V saturasi atau negatif V saturasi. Kemudian, untuk mempertahankan V output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Yang terakhir, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis, ED itu disamaratakan atau dibuat sama dengan 0. Nah, saya di sini akan menjelaskan untuk tabelnya sendiri. Yang pertama di sini ada tegangan masukan. Tegangan masukannya untuk minusnya itu minus 10 mikro. Kemudian tegangan masukan positifnya minus 15 mikro, maka ED-nya atau perbedaan tegangannya itu adalah minus 5 volt. Polaritas ED kita lihat saja ya langsung dari sini. Karena ED-nya minus 5, otomatis polaritasnya juga negatif. Kemudian V0 nilainya didapatkan dari AOL dikali ED. Tadi kita sudah mengetahui ya nilai AOL-nya adalah 200.000. 200.000 dikali ED-nya minus 5, maka akan didapatkan nilai minus 10 volt. Nah, polaritas Vout yaitu di sini. Tadi polaritasnya tetap negatif. Kemudian untuk Vout, nilai dari Vout-nya sendiri adalah negatif 10 volt. Selanjutnya, untuk tabel yang kedua, sama seperti yang tadi, yang pertama, yaitu di sini diketahui tegangan masukan negatifnya adalah negatif 10 mikro, kemudian tegangan masukan positifnya 15 mikro, dari minus 10 ke 15, maka ED-nya kita ketahui atau perbedaan tegangannya kita ketahui bernilai 25. Nah, polaritasnya 25 ini adalah positif, maka kita masukkan di sini polaritasnya positif. Kemudian, kita cari nilai V0 atau Vout maksud saya. Nah, untuk Vout-nya sendiri adalah sama seperti tadi, AOL dikali ED. AOL-nya tetap 200.000 dikali ED-nya 25, yaitu bernilai 5 volt. Nah, polaritasnya juga di sini, tadi kalau yang sebelumnya adalah negatif, di sini karena nilai V0-nya itu Vout maksud saya karena nilai Vout-nya sendiri itu positif, maka di sini polaritasnya juga positif. Kemudian nilai Vout-nya itu adalah 5 volt. Next, berikutnya tabel yang ketiga di sini urutan ketiga.
Untuk tegangan masukan itu minus. Di sini ada minus 10 mikro. Kemudian tegangan masukan positifnya adalah minus 5 mikro. Nah, batas atau perbedaan dari minus 10 dan minus 5 adalah 5 mikro. Ini untuk nilai ED-nya. Nilai ED bernilai positif, maka di sini dicantumkan positif. Kemudian V0 adalah AOL dikali ED. AOL 200.000, kemudian ED-nya 5 dikalikan dengan 5, maka akan bernilai 1 volt. Polaritas daripada 1 volt ini adalah positif. Dicatat di sininya positif, kemudian nilai Vout-nya adalah 1 volt. Berikutnya di sini ada tegangan masukan. Tegangan masukannya positif 1.000.001, sedangkan tegangan masukan positifnya, tadi kan tegangan masukan negatif, sekarang tegangan masukan positifnya 1 juta. Nah, untuk ED-nya atau perbedaan tegangan dari 1.000.001 ke 1 juta adalah minus 1. Maka di sini polaritasnya adalah minus ya atau negatif. Kemudian untuk Vout-nya sendiri adalah 200.000 dikali dengan minus 1 yang tadi sudah kita ketahui, maka di sini akan bernilai minus 0,2 volt. Nah, untuk polaritasnya karena didapatkan minus, maka di sini juga tetap minus. Kemudian Vout-nya bernilai minus 0,2 volt atau negatif 0,2 volt. Yang berikutnya tabel ke-5, yaitu di sini kita ada tegangan masukannya. Untuk tegangan masukan negatifnya itu plus 5 M. Kemudian di sini 5 mili. Ada tegangan masukan positifnya 0. Kemudian ED atau perbedaan tegangannya dari 5 ke 0 adalah minus 5. Maka di sini polaritasnya karena tadi minus ya, polaritasnya maka ini di sini negatif. Kemudian V0 didapatkan dari AOL dikali ED. AOL 200.000 dikali ED-nya minus 5 didapatkan minus 1000 volt. Polaritasnya negatif. Kemudian untuk Vout-nya adalah negatif V saturasi sama dengan negatif 13 volt. Berikutnya yang terakhir untuk tegangan masukan di sini untuk tegangan masukan negatifnya adalah 0. Kemudian tegangan masukan positifnya 5 mili, kemudian ED-nya batas dari 0 ke 5 mili yaitu 5 mili juga. Polaritasnya positif karena di sini nilai ED-nya positif. Kemudian V0 sama dengan 200.000 yang sudah kita ketahui dikali ED, ED-nya di sini 5, maka akan didapatkan nilai 1000. 1000 volt, polaritasnya adalah positif, dan nilai Vout-nya yaitu positif V saturasi sama dengan plus 13 volt. Berikutnya, penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga atau GV sama dengan tak terhingga simbolnya. Kemudian, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Sifat yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Sifat yang keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Nah, dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun, demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Di sini ada contoh gambar op-amp, di mana di sini ditunjukkan ada input yang masuk ke nomor 2 adalah non-inverting input, kemudian garis yang masuk ke nomor 3 adalah inverting input, kemudian di sini contohnya garis yang masuk ke nomor 7 positif 5V,
garis yang masuk ke nomor 4 negatif 5V, kemudian garis yang keluar itu output di titik nomor 6. Itu hanya contoh saja untuk penomoran 2, 3, 4, 6, dan 7. Berikutnya, di sini ada inverting op-amp. Nah, untuk jenis inverting sendiri, ada jenis inverting op-amp adalah jenis inverting yang digunakan untuk konfigurasi di mana masukan positif akan menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif akan menghasilkan keluaran positif. Jadi, ketika di sini ada diagramnya, ketika tegangan itu naik, kemudian masuk ke op-amp inverting, di mana untuk masukannya itu dia masuk menuju ke kutub atau polaritas yang negatif, maka di sini nilai untuk inputnya yang masuk ke positif adalah tetap, kemudian keluar outputnya, maka di sini akan didapatkan nilai tegangan negatif seperti di rumus Vout sama dengan V in kali RF per R1. RF di sini adalah nilai resistansi umpan balik, sedangkan R1 adalah nilai resistansi input. Nah, kemudian mengapa pada rumus ini itu ada tanda negatif? Tanda negatif pada V yaitu menunjukkan perubahan polaritas, karena di sini adalah jenis op-amp-nya inverting, di mana masuknya itu adalah masuk dari polaritas negatif. Nah, di sini maka dari gambar ini yang terlihat adalah kurva yang menurun, yang awalnya naik dia menjadi menurun, kemudian menjadi rata. Di sini ada saturasinya itu di VEE. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada jenis non-inverting amplifier. Untuk non-inverting itu digunakan pada konfigurasi di mana masukan positif itu akan menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif akan menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini, yaitu rumusnya Vout sama dengan Vin dalam kurung 1 ditambah RI atau di sini RF per R2 atau di sini Rin. Kemudian ini juga ada gambar diagramnya, yaitu di sini ada diagram pertama dia itu naik, kemudian masuk ke input positif. Kalau tadi masuk ke input negatif, sekarang masuk ke input positif dan nilai negatifnya yang tetap, kebalikannya yang tadi. Maka di sini output atau keluarannya yaitu dia akan menjadi naik, kemudian landai. Kalau tadi turun, kemudian rata, ya sekarang akan menjadi naik, lalu rata. Nah, di sini maka untuk saturasinya dia berada di saturasi plus VCC. Seperti itu. Jadi perbedaannya untuk yang inverting, yaitu inputnya masuk ke negatif, sedangkan positifnya tetap. Sedangkan untuk yang sekarang ini, non-inverting, itu masukannya dari arah positif, sedangkan negatifnya yang tetap. Berikutnya ada zero crossing detector. Untuk rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Nah, untuk hasil pembandingannya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Misal di sini, jika polaritas ED-nya itu negatif, maka V output-nya pun sama dengan negatif V saturasi. Kemudian, jika polaritas ED-nya itu positif, maka V output sama dengan positif
V saturasi. Kemudian di sini ada jenis dari zero crossing detektor, yaitu yang pertama ada zero crossing null, yang kedua ada inverting zero crossing detektor, yang ketiga ada non-inverting zero crossing detektor, yang keempat ada inverting voltage level detektor, yang kelima ada non-inverting voltage level detektor. Kemudian berikutnya ada duty cycle atau siklus kerja. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Di sini ada duty cycle, yaitu rumusnya T on per T on ditambah T off. Untuk sinyal, di sini ada contohnya, suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik atau 10 mili detik dan waktu on sama dengan 3 M detik atau milisecond. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka T off sama dengan T dikurangi T on. Karena tadi sudah diketahui T-nya itu 10 milisecond dikurangi T ketika on-nya itu 3, maka hasilnya adalah 7 milisecond. Untuk mencari duty cycle-nya dimasukkan ke rumus T on per T dikali 100%. Maka akan didapatkan nilai 30%. Di sini juga ada contoh grafiknya untuk lebih jelasnya mana yang menunjukkan waktu, mana yang menunjukkan tegangan, kemudian di sini terlihat jelas mana yang dimaksud dengan T ketika on, kemudian T ketika off, dan T atau disebut juga total daripada waktu ketika on dan waktu ketika off. Seperti itu. Berikutnya, di sini ada jenis detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, detektor penyilang nol kembali, atau disebut juga inverting zero crossing detektor atau IZCD. Sinyal masukan masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 op amp. Jadi ED sama dengan positif input dikurangi negatif input atau sama dengan 0 dikurangi V input. Maka nilainya min V input. Jadi di sini ketika persamaannya, ketika V input kurang dari 0, maka V output lebih dari, tetapi plus V saturasi. Berikutnya, ketika V input, kalau tadi kurang dari 0, yang sekarang lebih dari 0, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Seperti itu. Di sini ada gambarnya, di mana untuk inverting zero crossing ini, tegangannya itu masuk, atau V inputnya itu masuk menuju ke negatif, sedangkan untuk yang masuk menuju ke positifnya di sini tidak diberi tegangan, karena dibandingkannya langsung dengan 0. Jadi untuk yang masuk ke positifnya tidak diberi tegangan. Ini ada contoh diagram sinyalnya. Di sini ketika naik, kemudian ketika turun. Di sini juga menunjukkan mana ketika waktu on dan mana ketika off, seperti itu. Berikutnya ada jenis yang kedua, atau disebut juga detektor penyilang nol tak membalik, atau non-inverting zero crossing detektor, atau NIZCD. Nah, sinyal masukannya itu masuk pada kutub positif. Kalau tadi masuk pada kutub negatif, yang sekarang masuk pada kutub positif op amp, dan membandingkannya dengan 0. Jadi kebalikannya yang tadi, kita langsung lihat ke gambar, di mana di sini untuk VI-nya atau V inputnya masuk ke kutub positif, sedangkan yang negatifnya tidak diberi tegangan. Persamaannya yaitu ED sama dengan positif input dikurangi negatif input, maka VI-nya dikurangi 0. Di sini ada ketentuan ketika
V inputnya lebih dari 0, maka V outputnya sama dengan positif V saturasi. Kemudian ketentuan yang kedua, ketika V inputnya kurang dari 0, maka V outputnya sama dengan negatif V saturasi. Kalau yang tadi digambarkan dengan diagram segitiga, kalau yang sekarang digambarkan dengan diagram sinusoidal. Kemudian di sini terlihat mana ketika waktu positif atau ketika V saturasinya positif, maka dia akan di atas. Kemudian ketika V saturasinya negatif, maka untuk diagram sinyal ini akan berada di bawah. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi untuk pembalik itu ada pembalikan, istilah pembalikan, sedangkan untuk yang ini tidak ada istilah pembalikan. Jadi nilainya seperti ini. Berikutnya, detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangan ini memiliki dua jenis juga, ada yang inverting dan ada yang non-inverting. Untuk detektor taraf membalik, atau disebut juga detektor voltage level detector atau EVLD, di sini merupakan sinyal masukannya itu masuk pada polaritas negatif of M dan membandingkannya dengan V referensi positif dari op M. Kalau yang tadi membandingkannya dengan 0, kalau yang sekarang dengan V referensi positif dari op M. Di sini ada ketentuan ED sama dengan positif V referensi dikurangi negatif input sama dengan V referensi dikurangi V input. Ketentuannya yang pertama, ketika V inputnya itu lebih dari V referensi, maka V outputnya akan bernilai negatif V saturasi. Sedangkan ketika V inputnya kurang dari V referensi, maka V outputnya itu sama dengan akan bernilai positif V saturasi. Contoh gambarnya ada di bawah, yaitu kalau tadi ketika V inputnya masuk ke kutub negatif, maka input yang masuk ke positif di sini 0, tidak ada apa-apa. Kalau yang sekarang di sini untuk input yang masuk ke positif di sini ada melalui di sini ditambah dulu tegangan melalui dulu V referensi. Seperti itu. Kemudian di sini ada gambarnya ketika inputnya itu ketika V input lebih dari V referensi ini, maka V outputnya yang bawah akan bernilai negatif V saturasi. Kemudian setelah itu di sini turun lagi V inputnya ketika V input kurang dari V referensi, di sini turun, maka V outputnya, gambar outputnya yang bawah akan bernilai positif V saturasi, akan naik lagi. Begitupun seterusnya. Ketika dia V inputnya lebih dari V referensi, maka di sini outputnya akan bernilai negatif V, sedangkan negatif V saturasi maksudnya, sedangkan ketika V inputnya kurang dari V referensi, maka V output akan bernilai positif V saturasi. Sini mulai naik lagi seperti itu. Oke, selanjutnya ada detektor taraf tegangan yang jenis kedua, yaitu detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector atau NEVLD. Nah, sinyal masukan itu masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan V referensi negatif op amp. Kalau yang ini kebalikannya ya, yang tadi di mana ED sama dengan positif input dikurangi negatif V referensi, maka nilainya sama dengan V input dikurangi V referensi. Ketika V input ketentuannya ada dua juga. Ketika V input kurang dari V referensi, maka V outputnya akan bernilai negatif. Sekarang kita lihat di gambar. Ketika V input itu kurang dari V referensi, maka di sini V outputnya akan bernilai negatif, yang ini negatif V saturasi. Sedangkan apabila V inputnya lebih dari V referensi, yang pertama ketika lebih dari V referensi, maka
V outputnya akan bernilai positif. Si garisnya akan naik seperti itu. Ini gambarnya juga ketika kalau yang tadi itu V inputnya masuk ke negatif, yang sekarang V inputnya masuk ke positif. Sedangkan yang negatifnya di sini diberi V referensi. Kebalikannya dari yang sebelumnya. Seperti itu. Berikutnya di sini ada rangkaian tegangan referensi. Nah, untuk rangkaian tegangan referensi, di sini ada gambar resistor yang dihubungkan sebanyak 2 buah, kemudian akan dicari nilai V referensinya. Untuk mencari nilai V referensi, di sini rumusnya adalah R2 per R1 ditambah R2 dikali dengan positif V. Misalkan V-nya itu 12 volt, sedangkan R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm, maka V referensinya adalah R2 itu 50 dibagi R1 tambah R2, 100 ditambah 50 dikalikan nilai V, V-nya 12, bernilai 4 volt, maka V referensinya bernilai 4 volt, seperti itu. Kemudian di sini ada latihan soal yang pertama, di sini ada gambar sinyalnya, kemudian di sini ada gambar diagramnya juga, diketahui V 15 volt dan V saturasi plus minus 13 volt. Maka hitung nilai heat on, T ketika on, T ketika off, kemudian hitung nilai detik cycle. Yang B-nya, gambarlah output tegangan dari V out. Bismillah, di sini saya coba jawab. Untuk soalnya saya tulis kembali, diketahui V-nya 15, V saturasinya plus minus 13, kemudian ditanyakan hitung T ketika on, T ketika off, dan detik cycle, kemudian gambarlah output tegangan V out-nya. Yang pertama yang saya lakukan adalah mencari V referensi dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. V referensi sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali tegangannya, yaitu R2-nya diketahui bahwa di sini bernilai 10, di gambar itu ada di soalnya bernilai 10 kilo ohm, sedangkan R1 bernilai 50 kilo ohm, ditambah R2 10 kilo ohm dikali 15 volt, seperti yang diketahui di soal. Maka akan didapatkan 2,5 volt. Kemudian yang kedua yang saya lakukan yaitu mencari ED. ED itu dicari dengan V in dikurangi V referensi. V inputnya 15, V referensinya 2,5. Maka nilai ED-nya adalah 12,5 volt. Yang ketiga yaitu menggambar grafik. Yang di sini pertama saya menggambar dulu grafik yang di soal, kemudian di sini diketahui untuk grafiknya, V referensinya saya masukkan 2,5, kemudian ini grafik yang pertama, di sini ada titik 80, ada titik 140, dan ada titik 180. Diagram ini untuk garis yang horizontal menunjukkan T atau waktunya, sedangkan diagram yang vertikal menunjukkan nilai tegangannya. Nah, dari gambar ini kemudian saya bagi menjadi beberapa bagian. Ketika 0 sampai 80, maka pertengahan titik ini adalah nilai titik tengahnya dari 0 ke 80, yaitu bernilai 40. Begitupun ini, di sini ada titik ketika bertemu dengan V referensi. Di sini 0 ke 40, maka nilai titik tengahnya adalah 20, seperti itu. Kemudian, saya lanjutkan, dari 0 ke 80 tadi sudah, sekarang dari 80 ke 140. Nah, di sini saya cari titiknya dari 80 ke 140, maka perbedaan nilainya yaitu adalah 60. Maka titik tengahnya ini yaitu
adalah 110. 110 dari mana? 110 itu dari 140 dikurangi 30. Maka nilai ini adalah 110 dan di sini nilai 30-nya dibagi 2 untuk mendapatkan perpotongan ini. Perpotongan antara garis grafik dengan V referensi. 30 dibagi 2, maka nilai titik yang keduanya ini adalah 15. Begitupun ketika dari 40 ke 180, maka jaraknya hanya 50. Maksud saya hanya 40, saya koreksi hanya 40. Maka titik tengahnya untuk perpotongan grafik dengan tegangan referensinya yaitu 40 dibagi 2, maka ini bernilai 20. Setelah itu saya tarik garis ke bawah. Dari sini kemudian didapatkan untuk ketentuan, karena ini itu adalah jenis yang untuk masukannya itu dia jenis yang, karena ini adalah jenis non-inverting, maka ketika V-nya itu lebih dari V inputnya, ketika V inputnya lebih dari V referensi, tadi V inputnya adalah 15 dan V referensinya di sini diketahui 2,5, maka untuk grafiknya dia itu akan bernilai V outputnya adalah positif V saturasi. Di sini V saturasinya di 13 akan berada di positif V saturasi. Kemudian dari sini grafiknya itu turun. Ketika turun, otomatis V input kurang dari, maksud saya V input itu lebih dari, saya koreksi, jadi ketika di sini, maka V-nya itu akan kurang daripada V referensi, dan di sini garisnya akan turun. Ketika V inputnya di sini itu kurang dari V referensi, maka grafiknya akan turun. Kemudian di sini dia itu akan bersifatnya itu tetap lurus sesuai dengan gambar yang di atas, grafik yang di atas, dan pada titik ini akan ada kenaikan lagi tegangan. Otomatis di sini grafik yang bawah sinyalnya akan naik karena sesuai ketentuan ketika V inputnya lebih dari V referensi, maka V out-nya akan naik atau akan bernilai positif V saturasi, kemudian di sini lurus dan akan turun lagi seperti itu. Berikutnya ini hasil perhitungan. Di sini kalau kita gabungkan antara yang gambar atas dengan gambar bawah, ini kan gambar atas ada nilai-nilainya, kemudian saya masukkan di sini untuk T-on itu yang ini, T-on. Untuk T-on di sini tadi hasil penjumlahan yang atas diketahui bahwa ini penjumlahan dari nilai 20 dengan 15. 20 ditambah 15 bernilai 35. Sedangkan T-off-nya yang ini, yang lurus, garis lurus, itu di sini ada nilainya, yaitu dari 15 ke 80, kemudian ke 20, ini saya hitung ada di bawah, itu di sini bernilai 20, ditambah 70, ditambah dengan 15, maka nilai T-off-nya adalah 105 milisecond. Untuk T totalnya, T-on ditambah T-off sama dengan 35 ditambah 105 bernilai 140 milisecond. Yang terakhir yaitu mencari Dati cycle. Untuk mencari Dati cycle, rumusnya telah diketahui T-on per T dikali 100%. T-on-nya tadi 35 per T-off-nya tadi sudah diketahui. Maksud saya bukan T-off tapi T totalnya itu 140 dikalikan 100%, maka nilainya adalah 0,25%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Saya masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan komentar dari dosen dan teman-teman semua bisa memperbaiki saya ke depannya. Sekali lagi,
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.